Selamat datang di channel Bali hari ini. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang melimpah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung di channel Bali hari ini. Jika berkenan, tolong bantu channel ini dengan mengklik subscribe dan jangan lupa mengklik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapat update video terbaru dari channel Bali hari ini. Nah, di channel Bali hari ini saya akan sampaikan kabar dari persiapan jelang perhelatan internasional di Bali yakni pertemuan G20. Menko Marves, tinjau kesiapan infrastruktur venue G20 di Bali. Dalam rangka menyambut acara presidensi G20 Indonesia, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meninjau sejumlah titik di Pulau Bali pada hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Kunjungan Menko Luhut yang didampingi oleh Sekretaris Menteri Koordinator Ayodhya GL Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti, PLT Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Jody Mahardi, Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lambok V. Nahatan, Penasehat Khusus Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Ketahanan Maritim Marsetio, bertujuan untuk melihat kesiapan infrastruktur venue G20 yang salah satunya dilaksanakan di Pulau Bali. Lokasi pertama, yaitu Garuda Wisnu Kencana yang dicanangkan menjadi venue pertemuan utama bagi para delegasi dalam melaksanakan KTT. Lokasi ini memiliki lanskap yang indah dan alami, mencirikan nuansa Bali yang cukup kental. Terdiri dari beberapa lapangan yang diapit oleh tebing-tebing, lokasi ini direncanakan dapat digunakan sebagai tempat makan malam dan acara puncak. Kunjungan dilanjutkan ke Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) sebagai alternatif venue kedua. Berbagai ruang rapat di gedung tersebut dianggap mumpuni untuk diadakan acara pertemuan bertaraf internasional. Selain itu, lokasi ini dan juga Apurva Kempinski direncanakan menjadi salah satu lokasi charging station mobil listrik yang dapat menampung 20 mobil per stasiun. Di hari sebelum KTT, mobil akan diisi penuh hingga 200 kW yang dapat menempuh jarak hingga 300 sampai 400 km, sehingga untuk pemakaian pada hari berikutnya tidak perlu diisi dari nol. Rombongan kemudian bergerak ke Apurva Kempinski dan melalui jembatan Sawangan 1, 2, dan 3. Tiga jembatan ini merupakan upaya peremajaan akses perjalanan yang tengah digarap jelang acara G20 ini. Menko Luhut menggarisbawahi 4 poin utama, yaitu pembebasan lahan, penguatan jembatan, penggunaan aspal, dan beautifikasi. Dibutuhkan pelebaran sebesar 2 meter di jalan lokasi menuju Apurva ke kiri dan ke kanan, yang harus membebaskan lahan milik masyarakat. Jembatan yang dilewati sudah keropos, dan harus mampu dilewati oleh kendaraan presiden negara anggota yang berbobot 20 ton, tegasnya. Dia meminta agar aspal buton atau aspal plastik digunakan dalam pembangunan jalan untuk persiapan G20. Selanjutnya, di lokasi Apurva Kempinski Menko Luhut dan rombongan juga melakukan inspeksi kecil dari pemanfaatan Apurva, sebagai tempat menginap para delegasi. Pada proses kedatangan para delegasi pemimpin dunia nantinya, waktu tunggu per pemimpin dari yang pertama hingga yang terakhir bertotal 1,5 jam. Untuk itu, Menko Luhut meminta agar dapat diantisipasi tempat menunggu yang nyaman dan terkendali. Kemudian, ia menerima paparan dari Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dan General Manajer Airnav Denpasar Riza Fahmi terkait berbagai kesiapan dan hambatan pembangunan dan skema penerbangan Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai bulan Januari tahun 2022 ini. Secara total, ada 20 pesawat yang diperkirakan akan datang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan disiapkan 63 parking stand, dengan 11 lokasi pelandasan. Gedung VVIP akan direnovasi dan ditambahkan di lahan seluas 2.000 meter akan langsung berkoneksi dengan runway pesawat. Gedung ini akan dibuat dengan dana APBN Kementerian PUPR.
Beautifikasi bandara ini juga akan ditekankan pada eco-living teknologi dan produk dalam negeri, urai Faik Fahmi. Selain kemudian, kunjungan dilanjutkan menuju Kura-Kura Bali dan Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) untuk melihat langsung perkembangan pengelolaan restorasi terumbu karang program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) di Bali yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2020 lalu. ICRG sendiri merupakan program restorasi terumbu karang nasional yang menyinergikan unsur ilmiah dan sosial ekonomi dalam pengelolaan sumber daya pesisir laut untuk kelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan terutama untuk edukasi ekologi ekonomi. Proses ini telah berhasil melakukan restorasi terumbu karang seluas 75,3 hektar 753.000 meter persegi, yang merupakan terbesar saat ini di dunia. Kunjungan diawali di dermaga Serangan, Menko Luhut dan rombongan meninjau lokasi budidaya terumbu karang di Serangan, diskusi bersama pemangku kepentingan ICRG Bali di atas perahu, dan terakhir mengunjungi lokasi kebun karang ICRG yang dibangun pada tahun 2018 dan 2020 di kawasan perairan Nusa Dua. Lokasi terakhir yang dikunjungi Menko Luhut adalah mangrove Taman Hutan Raya Tahura, Ngurah Rai. Mangrove Tahura ini telah disepakati untuk menjadi showcase mangrove bagi para leaders di sela-sela rangkaian acara KTT G20 bulan November tahun 2022 mendatang. Kelebihan lokasi ini adalah strategis, dekat dengan pusat kota, mudah diakses, memiliki area mangrove yang luas 1.373 hektar, dan fasilitas yang cukup memadai. Saat ini Kementerian PUPR dan Kementerian LHK tengah melaksanakan penataan kawasan di area mangrove Tahura sesuai arahan Presiden Jokowi. Pembangunan fasilitas pendukung diantaranya trekking mangrove, germination house, area pembibitan dan termasuk sistem pengairannya. Penataan kawasan mangrove Tahura diupayakan tidak merusak lingkungan dengan banyak mencabut pohon mangrove yang telah ada, ujar Menko Luhut. Menurutnya, jika pohon mangrove tidak dapat dipindahkan, maka alternatifnya adalah hanya memangkas pruning ranting mangrove. Progres pembangunan di Tahura sudah sesuai fungsinya. Kita targetkan bulan Juni ini selesai, pungkas Menko Luhut. Terima kasih telah menonton sampai selesai video di channel Bali Hari.